Rasul tidak menunjukkan kegembiraannya dengan berita itu. Kata Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad, tidakkah kamu gembira mendengarkan berita itu? Nabi tidak mengatakan tidak gembira. Cuma Nabi bertanya kembali, apa yang akan didapatkan oleh umatku setelah peristiwa itu? Yang diingatnya adalah kita sebagai umatnya. Ketika itu Jibril mengatakan, belum akan dimasuki surga itu oleh siapapun sebelum umat kamu memasukinya. Ketika itulah Rasul baru menunjukkan kegembiraannya. Ini adalah bukti dari Rasulullah SAW sangat mencintai umatnya. Oleh karena itu mari sama-sama kita balas cinta beliau dengan cinta yang sama. Kita mencintai Rasul berarti mencintai Allah. Orang-orang yang mencintai Allah adalah orang-orang yang akan mendapatkan cinta yang sama plus keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cinta yang kita berikan itu balasannya dua. Yang pertama balasannya adalah cinta yang sama, kemudian yang kedua yang didapatkan adalah keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah saya, niscaya Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Betapa berharga cinta yang kita berikan, maka kita berharap mudah-mudahan cinta kita semakin dalam, semakin kita kukuh untuk Rasulullah SAW, sembari berharap mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan masih tetap melanjutkan silsilah dari kajian Maqasidus Syariah kita. Sebelum Ramadan yang sudah kita rinci itu ada dua. Ada Maqasidus Shalah, as-salatu wa maqasiduha. Setelah itu kita sudah berbicara Maqasidus Siyam, as-siyamu wa maqasiduha, puasa dan maksud-maksudnya. Pas kebetulan menjelang masuk ibadah puasa. Kita akan tetap lanjutkan silsilah itu. Maka pada malam hari ini, karena momen kita adalah tentang ibadah haji, maka tema kita adalah Maqasidul Hajj wal Umrah. Maqasid atau tujuan hikmah dibalik anjuran ibadah haji dan umrah. Ketika kita bicara tentang Maqasidul Hajj wal Umrah, itu nanti bisa dari dua sisi. Barangkali kalau kita masih ingat, dulu kita di awal-awal pertemuan dulu kita coba bagi maqasid itu kepada tiga. Ada maqasid ammah, maksud-maksud dan tujuan secara umum. Ada maqasid khassah, maksud dan tujuan secara khusus. Ada lagi maqasid juz'iyah, maksud dan tujuan yang lebih rinci. Maka ibadah haji ini bisa kita tinjau dari dua yang terakhir. Maqasid khassah, ketika kita berbicara tentang maksud dan tujuan syariat haji secara umum, atau maqasid juz'iyah, maqasid tujuan dibalik setiap manasik, setiap gerakan amalan ibadah haji. Tapi kalau seperti itu tentu ceritanya akan jadi panjang. Karena nanti kalau kita bicara tentang maqasid juz'iyah, itu juz'i itu kan artinya bagian-bagian yang terperinci, yang paling mulai dari yang paling kecil. Nanti ada lontar jumrah. Apa hikmah dibalik lontar jumrah? Kita nggak boleh salah paham, karena lontar jumrah itu tidak melontar setan.
Ada orang menganggap lontar jumroh adalah lontar setan, sehingga ia emosi dalam melontarnya, karena yang dilontar adalah setan. Padahal tidak. Lontar jumroh itu adalah lambang dari permusuhan kita kepada setan. Jadi lambang bahwa kita tidak suka dengan perbuatan dia. Itu harus kita bawa pulang sampai ke Indonesia. Jangan setelah kita lontar jumroh dengan emosi sampai pulang ke Indonesia kembali berteman sama setan. Ini tentu tidak pantas. Nanti ada umpamanya wukuf di Arafah, ada mabit di Mina, ada mabit di Muzdalifah, dan lain sebagainya. Itu secara juz'i itu semua ada, sa'i umpamanya itu ada pelajaran yang sangat besar di balik sa'i, dimana kalau kita kembalikan kepada sejarah, sa'i itu kan berawal dari peristiwa lari-lari kecil. Kalau di buku-buku ada kesalah terjemahan, dibuat di situ lari-lari anjing. Ini jangan sekali-kali dikatakan seperti lari-lari kecil saja, nggak usah disebut nama-nama anjingnya. Jangan-jangan nanti kita punya persepsi yang lain ketika kita artikan seperti itu. Karena sa'i itu memang sa'i itu artinya usaha. Wa sa'alaha sa'yaha, usaha. Tapi sebagai gambaran dari peristiwa Hajar yang mondar-mandir antara Safa dan Marwah mencari air. Itu betapa di situ seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya dengan seorang bayinya yang masih kecil, tapi karena ibu ini kedekatannya dengan Allah mengalahkan segala-galanya, maka dia yakin bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan jika memang yang menyuruh seperti itu adalah Allah. Berarti ada pelajaran di balik itu, ada hikmah di balik itu. Maka saya kira pada malam hari ini kita tidak akan sedetil itu, khawatir nanti waktu juga tidak memungkinkan. Cuma barangkali lebih kepada maqasid khassah, maksud dan tujuan secara khusus, meskipun nanti tidak secara terperinci detail setiap amal dari manasik haji. Baik, haji dan umrah ini dua ibadah yang berbeda, tapi ada kesamaan. Kenapa dikatakan dua ibadah yang berbeda? Karena haji dan umrah itu bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri. Ada orang haji tanpa umrah, bisa. Ada orang mengerjakan umrah, di situ tidak ada haji, bisa. Maka disebut haji dan umrah itu ibadatani tahtalifani, dua ibadah yang keduanya berbeda fil ismi wa tahtalifani fil hukmi, sekaligus dia tidak berbeda pada hukum, tapi dia ada kesamaannya nanti. Maka Rasul pun mengatakan dakhalat al-umratu fil haji, umrah itu bisa masuk pada haji. Ada nanti amal-amal yang kita kerjakan pada saat umrah, tapi itu bisa mewakili untuk pelaksanaan ibadah haji. Itu yang dakhalat al-umratu fil haji. Kalau saya ingin berikan contoh, salah satu umpamanya ketika ada orang haji ifrad lalu dia tawaf qudum. Karena kalau haji ifrad dia tidak umrah, dia datang sampai ke Mekah, dia hanya tawaf qudum saja. Tawaf qudum itu tidak ada sa'inya. Tapi kalau seandainya dia sa'i dan dia niatkan sa'i itu untuk sa'i haji nanti, itu bisa. Sehingga nanti dia tinggal mengerjakan tawaf saja, karena sa'inya sudah. Jadi dakhalat al-umratu fil hajj. Walaupun berbeda, tapi dia nanti akan at-tashabuh wat tadakhul. Ada kesamaan dan ada saling bisa mewakili antara satu dengan yang lain. Dari segi sejarah, haji itu melibatkan setidaknya 4 sejarah Nabi. Jadi pelaksanaan ibadah haji itu setidaknya melibatkan sejarah 4 Nabi.
Ada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, dan ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu haji itu bukanlah syariat yang baru ada pada masa Nabi Muhammad, tapi haji itu sudah ada pada masa Nabi yang sebelumnya. Bahkan orang-orang jahiliyah dulu sudah mengerjakan haji juga, dan musim haji ketika itu musim di mana pertemuan umat Islam sedunia juga. Tapi ada tata cara yang oleh Rasulullah SAW dirubah, mana yang tidak sesuai, dilanjutkan mana yang sesuai. Kalau kita bicara nanti tentang lontar jumrah, itu diambil dari sejarah Nabi Ibrahim ketika ia digoda oleh iblis pada saat ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Dilontarlah dia karena dia menggoda, dia mengganggu. Ketika dia lari berhenti, tapi diganggu lagi sampai 3 kali. Maka akhirnya lontar jumrah itu ada tiga kali. Kalau kita bicara hukum di Arafah, itu malah kembalinya kepada sejarah Adam alaihissalam. Kalau kita lihat sa'i, itu sejarahnya ya Hajar yang tadi kita katakan. Dia lari-lari ketika Ismail kehausan, tetapi ternyata air itu tidak timbul dari tempat sa'inya Hajar. Air tidak timbul dari tempat sa'inya Hajar. Air itu justru timbul dari telapak kakinya Ismail. Nah, disinilah kebenaran dari apa yang pernah diucapkan oleh Mutawalli Sya'rawi. Ada satu ungkapan yang mungkin bagi kita susah untuk menerimanya, tapi fakta memang seperti itu. Dia mengatakan tidak ada hubungan antara kerja dan rezeki. Kerja itu upaya kita, rezeki adalah kejutan yang diberikan oleh Allah. Yang lari-lari adalah Hajar, tapi air justru datang dari telapak kaki Ismail. Nah, dan Allah menghargai upayanya, menghargai usahanya, maka kita wajib berusaha. Perkara nanti Allah berikan rezeki dari mana, itu urusan lain. Mungkin dari kerja kita, atau mungkin dari hal-hal lain yang tidak kita duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kedekatan kita kepada Allah itu membuat rezeki yang tak diduga-duga itu bisa datang dari arah yang memang tidak kita bayangkan sebelumnya. Yang penting kita dekat-dekat dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kedekatan itu adalah harus, kemudian biarkan Allah menentukan apa yang Dia takdirkan untuk kita bersama. Itulah yang terjadi pada Hajar ketika dia lari-lari antara Safa dan Marwah. Dalam Al-Qur'anul Karim ada banyak ayat yang berkaitan dengan masalah haji. Bahkan ada satu surat namanya surat Al-Hajj, suratul Hajj. Tetapi dalam Al-Baqarah itu juga Allah bicara tentang haji. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu 195. Tapi sebelumnya Allah sudah berbicara, inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Itu masih di dalam surat Al-Baqarah. Jadi ada banyak ayat, bukan hanya pada surah Al-Hajj saja, dan suratul Hajj itu tidak pula hanya bicara tentang haji saja. Cuma banyak peristiwa-peristiwa haji, rangkaian pelaksanaan ibadah haji yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Hajj. Salah satu dari yang ada di dalam suratul Hajj itu adalah sesuatu yang akan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, maqasidul hajj atau manafi' al-hajj. Karena maqasid, manafi', masalih itu lebih kurang maknanya bisa
bisa disejajarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amik liyashhadu manafi'a lahum. Ini dia, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Jadi ayat ini adalah menceritakan bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim ketika Ka'bah itu sudah selesai dibangun oleh dia bersama anaknya Ismail, maka Allah meminta agar Nabi Ibrahim memanggil manusia untuk berhaji. Wa adzin fin nasi, adzin itu azan, azan itu a'lim, beritahu, panggil mereka, seru mereka. Jadi kan ada orang bilang, kamu kok belum haji, belum ada seruan. Sering kita dengar, padahal dia sudah kaya sebenarnya. Maka seruan itu bukan dalam bentuk suara. Kalau kita tunggu suara yang memanggil-manggil kita, hei haji, hei kamu haji, kapan akan ada seruan itu? Tapi ketika Allah sudah berikan kekayaan, kemampuan, sehat, ada kesempatan, itu sesungguhnya adalah seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak usah ditunggu ada suara yang memanggil kita untuk berhaji. Maka wa adzin fin nasi bil hajj, seru manusia untuk haji. Yaitu karijalan, niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Nanti ada sebahagian yang datang dari penjuru yang begitu jauh. Yang sekarang kita buktikan, saya kira tidak ada dunia Islam yang dari situ tidak ada umat muslim yang tidak datang untuk berhaji. Pasti ada. Selagi mereka muslim, maka di penjuru mana saja itu pasti mereka akan terniat untuk melaksanakan ibadah haji dengan segala upaya. Bahkan ada umat Islam yang dari Rusia itu ke Mekah itu justru pakai kendaraan, pakai mobil, kendaraan darat, bukan pakai pesawat. Dalam mobilnya itu kami pernah lihat itu semua ada, jemuran pun ada dalam mobil itu. Karena semua perlengkapan itu harus ada. Nanti kapan berhenti. Yang penting harus sampai ke Mekah pada saat musim haji. Begitu semangat mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itu ternyata adalah buah dari panggilan yang dulu pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim untuk dunia Islam secara keseluruhan. Kenapa dipanggil untuk haji? Ayat yang berikutnya adalah liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan, supaya mereka mendapatkan manafi'. Inilah yang akan fokus kita pada malam ini. Maqasid berarti ada maksud yang sangat besar yang akan didapat di balik pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Tapi sebelumnya kita definisikan dulu lah apa itu haji, apa itu umrah. Secara bahasa artinya adalah al-qasdu ila syai', memaksudkan atau menuju sesuatu, itu haji. Jadi kalau kita menuju satu tempat itu secara bahasa adalah haji. Tapi kalau secara syar'inya tentu al-qasdu ila baitillahil haram, memaksudkan diri menuju Masjidil Haram, Makkah. Tentu saja ke sana karena tidak ada tempat haji selain itu. Kita jangan tertipu dengan himbauan orang-orang liberal hari ini. Katanya biar tidak rame-rame haji itu, biar tak ada desak-desakan, banyak yang cedera, banyak yang meninggal, malah pindahkan saja haji itu kan. Ini ungkapan-ungkapan yang sangat tidak bisa diterima. Atau ada juga yang mengusulkan buat haji 3 kali setahun. Jadi kan kalau haji 3 kali setahun kan bisa tidak seperti sekali. Kalau sekali kan numpuk di situ. Kalau dibagi 3, nggak tahu dia kalau hari Arafah cuma 1 kali dalam 1 tahun.
Kalau memang 3 kali dibuat haji, ada 3 periode haji dalam 1 tahun, kapan hari Arafahnya, kapan dia akan wukuf? Karena wukuf dalam setahun itu hanya 1 kali. Itu himbauan-himbauan yang tidak logis yang datang dari orang-orang yang katanya mereka sangat mengedepankan logika, tapi yang diungkapkannya sangat tidak bisa diterima oleh logika, apalagi oleh syariat. Itu jadi memaksudkan menuju satu tempat yang dalam hal ini adalah Mekah atau Masjidil Haram atau tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan yang dimaksud tentu saja adalah yang sudah diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tidak akan pernah mendapatkan cara haji kecuali dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dulu Nabi itu ketika dia haji, hadis tentang haji itu yang paling panjang, yang paling lengkap itu diriwayatkan oleh Jabir Ibn Abdullah. Jabir inilah yang meriwayatkan yang selalu bersama Nabi sampai Nabi itu selesai. Jadi kalau riwayat haji yang paling lengkap itu datang dari dia. Nah, ada yang panjang, ada yang terpotong-potong, tapi yang penting kalau dikumpulkan dia akan menjadi lengkap. Bukan berarti tidak ada yang lain yang meriwayatkannya, ada. Tapi yang lebih sempurna, yang lebih lengkap adalah dia. Karena dialah yang bersama Nabi yang berupaya untuk menyampaikan semua yang dilakukan oleh Nabi. Dan salah satu dari hadis yang terkait adalah perintah agar kita mengambil cara haji dari Nabi. Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Ambillah dari saya manasik kalian. Maka sekarang namanya kan ada manasik haji. Udah manasik belum? Oh, udah, saya kemarin manasik di KUA. Saya kemarin manasik itu a'malul haji. Ambillah cara-cara haji itu dari saya, kata Nabi. Jadi Nabi itu ketika tawaf dia di atas onta, ketika wukuf dia juga di atas onta. Tujuannya adalah agar semua orang melihat cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Nabi itu hajinya hanya sekali. Haji yang disebut dengan haji wada, haji perpisahan, itu sesungguhnya adalah haji sekaligus haji yang pertama yang dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi hajinya hanya itu saja. Nah, umrah mungkin lebih dari tapi yang namanya haji adalah itu. Tetapi karena kesempurnaan riwayat yang disampaikan oleh para sahabat, semua cara-cara haji itu sempurna disampaikan meskipun Nabi hajinya hanya sekali. Sehingga pada hari ini tidak ada hal-hal yang akan membuat kita bingung, karena kalau semuanya kita kembalikan kepada sunnah dan hadis Rasul, semua akan bisa terjawab bagaimana cara melaksanakan ibadah haji dari awal. Baik, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kepada ayat tadi, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka mendapatkan, menyaksikan manfaat dari pelaksanaan ibadah haji. Kita akan bicara secara umum, maka saya ingin membaginya kepada 3 poin. Maqasid yang akan bisa kita ambil di balik pelaksanaan ibadah haji itu akan kita bagi kepada 3 poin besar. Yang pertama nanti ada al-maqasid ad-diniyah, maqasid yang dimensinya adalah kepada agama kita. Yang kedua adalah al-maqasid at-tarbawiyah, maksud dan tujuan dimensinya adalah tarbiyah, pembinaan, bukan sekadar keagamaan tapi sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada nanti yang ketiga al-maqasid al-ilmiyah, maqasid dengan dimensi ilmu pengetahuan. Maka di balik pelaksanaan haji kita akan menemukan 3 poin besar ini.
Yang pertama, al-maqasid ad-diniyah, yang berkaitan dengan dimensi agama. Dari balik ibadah haji itu kita akan menemukan tahqiq makna tauhid wa iqamati dzikrillah. Bagaimana kita benar-benar membuktikan makna tauhid, dan itu dari awal. Ungkapan pertama dari rangkaian ibadah haji atau ibadah umrah itu adalah talbiyah, yang bunyinya adalah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mulai dari awal ungkapan itu sampai akhir itu semua adalah tahqiq makna tauhid. Benar-benar kita membuktikan makna tauhid di hati kita. Kita akui dan kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ungkapan inilah yang paling pas untuk diucapkan ketika kita sudah memulai ihram di miqat. Kalau orang Madinah, miqatnya adalah Dzulhulaifah, atau yang diistilahkan atau dikenal dengan Bir Ali. Bir Ali itu bi'ru Ali. Bi'ru itu artinya sumur. Jadi sumur Ali, ada di situ sumur, namanya itu. Tapi dalam hadis disebut Dzulhulaifah. Dari situ niat haji dimulai. Berarti di situ miqat. Ketika niat sudah terucap, apakah kita umrah ataukah kita haji, maka yang paling dianjurkan bagi kita untuk mengulang-ulangnya adalah lafaz talbiyah ini. Labbaik Allahumma labbaik, di mana intinya adalah pengakuan kita sampaikan kepada Allah bahwa saya datang ya Allah untuk memenuhi panggilan-Mu. Maka kita berumrah, kita berhaji untuk memenuhi panggilan Allah, bukan sekedar ingin lari dari kekisruhan politik, sibuk masalah capek urusan politik pergi sana, sekedar wisata. Umrah itu adalah panggilan Allah, haji adalah mengabulkan panggilan Allah. Maka ungkapan kita labbaik. Labbaik itu dalam istilah Arab, dalam bahasa Arab, kalau ada tuan yang memanggil budaknya lalu dia bilang labbaik, itu bahasa yang sangat halus dalam memenuhi panggilan. Maka kita sampaikan kepada Allah bahwa saya datang ya Allah untuk memenuhi panggilan-Mu. Ini makna tauhid. Ini makna iman, ini akidah. Dan ini kita ulang-ulang terus. Karena kita punya kemampuan, maka kita balas panggilan Allah. Karena kita diberikan harta lebih dan mampu mengerjakan, maka kita balas panggilan Allah. Itu makna dari labbaik. Lebih baik kita bertalbiyah daripada membaca Al-Quran. Coba bayangkan. Kalau niat sudah terucap, yang paling dianjurkan talbiyah ketimbang kita amal-amal yang lain. Tidak putus itu sampai nanti kita memulai tawaf. Kalau sudah datang sampai ke sana sudah akan mulai tawaf, itu nanti baru kita akan berhenti dari bertalbiyah, pindah kepada yang lain. Nah, semangat talbiyah ini yang harus disimpan terus, yang harus dipelihara terus setelah kita berhaji. Sekarang kan kita sudah panggil dengan penuh semangat, dengan penuh iman panggilan Allah ini. Ternyata panggilan Allah itu bukan hanya haji saja. Panggilan Allah itu ada bunyinya hayya 'alas shalah. Jadi ketika ada didengar hayya 'alas shalah, hati kita mengatakan labbaik. Tinggalkan yang lain. Karena Allah sudah panggil, maka yang harus saya kabulkan sekarang adalah salat. Kalaulah makna dan nilai kandungan talbiyah ini kita pelihara terus oleh yang berhaji, dipelihara terus oleh dia makna talbiyah yang ada di hatinya, yang dulu dia ulang-ulang terus, dia akan selamat dunia akhirat. Dia buka usaha, banyak hasil diberikan oleh Allah, sampai kadar nisab zakat yang wajib dikeluarkan. Karena sudah sampai, hatinya mengatakan labbaik. Hari ini juga akan saya keluarkan zakat. Itu semangat labbaik namanya.
Betapa nikmatnya tidur di waktu subuh, tapi ketika hayya 'alas shalah didengar, labbaik. Ini abdi pelihara. Maka wajar kalau Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya, tidak ada yang pantas menjadi balasannya kecuali surga. Surga itu mahal, berarti haji mabrur mahal. Allah tidak mau memberi balasan-balasan yang lain. Hanya satu balasan haji mabrur itu, surga. Maka mabrur itu terbukti setelah dia berhaji. Sama dengan khusyuk. Khusyuk itu buktinya setelah dia sholat. Kalau dalam saat dia sholat, kita tidak bisa membuktikan, karena kita masih sholat. Tapi nanti kalau sudah selesai, terbukti itu khusyuk tidak dalam sholat. Kalau pas keluar dari masjid, selesai sholat, bawa sandal yang baru, berarti tidak khusyuk dia tadi. Karena dia tidak mengamalkan apa yang dibaca dalam sholat. Betapa mondar-mandirnya dia ke masjid, tapi harta anak yatim sama aja dengan harta dia oleh dia. Tidak ada bedanya. Berarti tidak khusyuk dia dalam sholatnya. Karena tidak ada Allahu Akbar. Dalam sholat kan Allahu Akbar. Kalau dalam haji itu yang paling sering kita ucapkan itu adalah talbiyah, yang artinya adalah aku kabulkan panggilanmu ya Allah. Oleh karena itulah orang yang melaksanakan ibadah haji, agar lafaz talbiyahnya itu didengar oleh Allah, perlu pergi dengan harta yang halal, perlu dia pergi dengan rezeki yang halal. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan, ada di antara yang berhaji itu mengatakan labbaik Allah, tetapi ternyata Allah mengatakan la labbaika wa la sa'daik. La labbaika, tidak ada labbaik bagi kamu, bohong labbaik kamu itu. Wala sa'daik, dan tidak ada pula kebahagiaan bagi kamu. Dalam riwayat itu dikatakan, kok bisa itu jawaban Allah tak diterima oleh Allah? Karena ternyata wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghuziya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Pakaiannya dari pakaian yang haram, minumannya dari minuman yang haram, dia diberi gizi dengan cara yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin labbaiknya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maka syarat mutlak dalam sebuah syair dikatakan, idza hajjata bimalin lahu sukhutun ma hajjata walakin hajjatil lahibu. Jika kamu berhaji dengan harta yang haram, kamu tidak haji. Yang haji itu hanya onta kamu. Ini bahasa syair yang sangat menyindir. Jadi ada dia pergi haji pakai onta, tapi dia haji ini dengan harta haram. Dia tidak haji. Yang diterima haji itu haji ontanya ini. Coba bayangkan. Jadi tahqiq makna tauhid, membuktikan dalam diri kita nilai-nilai dan makna tauhid dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu harus ada setelah kita pulang dari melaksanakan ibadah haji. Wa iqamati dzikrillah. Kemudian iqamat dzikrillah, menegakkan selalu mengingat Allah. Kalau kita lihat ayat-ayat haji tadi, kita lihat ayat-ayat yang berkaitan dengan haji, itu rata-rata Allah kaitkan dengan zikrullah. Allah kaitkan. Ada beberapa ayat yang bisa kita ambil sebagai contoh, seperti yang sudah kita bacakan tadi, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkurusmallahi fi ayyamin ma'lumat, untuk mendapatkan maqasid dan manafi'nya, dan supaya mereka bisa mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ma'lumat, yang hanya beberapa hari saja. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha
kadzikrikum aba'akum. Apabila kamu sudah menunaikan manasik-manasik kamu, ini sudah ditunaikan, malah bukan saat menunaikan. Apabila sudah ditunaikan, fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum, maka selalulah mengingat Allah sebagaimana kamu mengingat orang tua kamu sendiri. Kita kan kira sebentar-sebentar ingat orang tua, sebentar-sebentar ingat ibu, sebentar-sebentar ingat ayah, apalagi kalau sudah meninggal. Nah, bagaimana kita mengingat mereka? Ingat juga Allah, kadzikrikum aba'akum. Ini perumpamaan sebetulnya yang diberikan oleh Allah terhadap kebiasaan manusia itu sendiri. Jadi diminta kita untuk mengingat Allah sebagaimana kita mengingat hal-hal yang lain. Bahkan mengingat Allah itu harus lebih daripada mengingat yang lain. Fadhkurullaha indal masy'aril haram. Masy'aril haram itu kalau dalam Al-Qur'an itu yang dimaksud adalah Muzdalifah. Itu yang dimaksud masy'aril haram. Kalau sekarang ada kecenderungan kita mengabaikan yang Muzdalifah ini. Padahal di situ ada mabitnya. Kadang-kadang ada orang belum lagi di pertengahan malam dia sudah lewat. Padahal dalam Al-Qur'an itu ditekankan masalah Muzdalifah. Fazkurullah indal masy'aril haram. Ingat Allah di masy'aril haram, di Muzdalifah, zikir di Muzdalifah. Jadi ada rangkaian, meskipun memang mabit di Muzdalifah itu tidak sampai ke tingkat rukun haji, tidak rukun dia, tapi hanya sekedar wajib haji. Karena istilah wajib haji itu ada makna tersendiri, karena ada rukun, ada wajib haji. Baik, yang kedua, kalau tadi tahqiq makna tauhid, kaitannya dengan tauhid. Yang kedua yang bisa kita ambil dari pelaksanaan ibadah haji dari sisi maqasid diniyah, dimensi agama, adalah al-mudawama 'alal ibadah, al-intiqalu minal ibadah ilal ibadah, berpindahnya dari satu ibadah ke ibadah yang lain. Coba kalau kita amati rangkaian pelaksanaan ibadah haji, tidak ada sela di mana di situ tidak ibadah. Berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Fa idza faragta fansab. Jika kamu selesai mengerjakan yang satu ini, bersiaplah untuk mengerjakan yang, maka agama yang paling tidak menginginkan umatnya itu menjadi pengangguran itu adalah Islam. Tidak ada sela di mana tidak ada ibadah di situ. Ada miqat. Nanti kita mulai sampai nanti ke Mekah kita akan tawaf. Nanti setelah tawaf kita akan sa'i. Kalau yang kita kerjakan hanya umrah saja, nanti selesai sa'i maka kita akan bertahallul. Rangkaian dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Inilah sebetulnya yang dituntut dari kita sebagai umat Islam. Bagaimana waktu demi waktu yang kita lewati, kita harus berpindah dari satu bentuk ibadah kepada ibadah yang lain. Oleh karena itulah dalam Islam ini kan ibadah itu maknanya sangat luas. Dalam Islam itu yang namanya ibadah itu semua yang baik yang diridhai oleh Allah itu bisa bernilai ibadah. Sehingga apa saja yang kita lakukan, jika itu baik dan diridhai oleh Allah, bisa bernilai ibadah. Cuma memang nanti akan dibagi-bagi, ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ibadah ghairu mahdhah. Maka ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji itu mengajarkan orang-orang yang sedang berhaji bagaimana dia selalu memanfaatkan waktunya agar diisi untuk ibadah. Ada wukuf di Arafah. Setelah dia wukuf di Arafah nanti ada mabit di Muzdalifah. Setelah itu nanti ada mabit di Mina. Pada rangkaian dia mabit di Mina itu ada melontar jumrah. Ini semua adalah dalam bentuk rangkaian
ibadah-ibadah yang semua akan dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga yang masih kaitannya dengan maqasid diniyah adalah at-tadzkir bil akhirah. At-tadzkir bil akhirah, mengingatkan kita dengan akhirat nanti. Nanti kita akan berada di padang mahsyar. Itu di Arafah itu menggambarkan itu. Berada di satu tempat yang luas. Kalau berdasarkan kepada hadis Nabi, mahsyar itu datar, tidak ada tanjakan, tidak ada pula penurunan. Tidak ada yang menurun, tidak ada yang tanjakan, datar, mahsyar. Disitulah nanti akan dikumpulkan semua umat, mulai dari orang pertama sampai orang terakhir. Bukan hanya manusia, semua makhluk bahkan. Karena hewan juga ikut dikumpulkan. Hewan nanti ada keadilan begini. Jadi kalau ada hewan memangsa hewan yang lain, itu di akhirat nanti ada balasannya. Jadi mendapatkan keadilannya dia nanti di akhirat itu. Ketika semua sudah mendapatkan keadilan itu, yang hewan-hewan semuanya menjadi tanah. Maka ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau saya bisa menjadi tanah, kata manusia. Tapi manusia tak ada yang jadi tanah, hanya hewan saja yang seperti itu. Manusia ingin seperti hewan, tapi manusia akan mendapatkan balasannya. Maka mahsyar, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Itu berdasarkan kepada hadis bahwa manusia akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak pakai sendal, dalam keadaan tidak pakai pakaian, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, afala yanzuru ba'duna ba'dha? Kalau memang tidak pakai pakaian ya Rasulullah, apa nanti orang tidak saling pandang? Aisyah nanya. Kata Rasul, wal amru yawma idzin asad. Al amru yawma idzin asad. Urusan manusia di hari itu jauh lebih dahsyat, sehingga tidak ada lagi terbayang mana-mandang tadi itu. Karena urusan yang akan dihadapi sangat dahsyat, tidak terpikir lagi hal yang seperti itu. Maka ibadah haji mengingatkan kepada kondisi itu. Ketika manusia wukuf di padang Arafah, mereka semua berkumpul dengan pakaian yang sama, meskipun warna kulit ada yang berbeda dan dengan status sosial yang juga berbeda, tapi ternyata mereka bisa bersatu dengan satu tujuan, di mana tujuannya adalah ridha Allah dan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah hari yang paling ditakuti oleh iblis, syaitan, adalah hari Arafah. Dan malam yang paling ditakuti oleh syaitan, malam Lailatul Qadar. Jadi kan ada 10 malam terbaik terakhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan. Dan 10 hari terbaik itu 10 pertama Zulhijjah. Karena di situ ada hari Arafah. Dan di sini ada malam Lailatul Qadar. Kenapa itu paling ditakuti oleh syaitan? Karena semua yang berada di padang Arafah itu, semua mereka sedang menangis, berzikir, mengingat Allah, meminta ampun. K.O. syaitan dalam kondisi seperti itu. Tak bisa dia berbuat apa-apa. Mau goda ini dia baca Quran, mau goda yang satu ini dia sedang zikir. Adalah satu-satu mungkin yang sedang foto-foto sama onta itu. Sibuk aja dia di pada Arafah foto-foto sama onta. Nah, inilah mungkin yang bisalah syaitan itu ganggu-ganggu sedikit. Sibuk aja dia dengan foto-foto selfie sama ontanya kan. Nah, biarlah dia seperti itu. Jadi kalau hanya untuk itu ke Arafah, nggak usah pergi haji.
Cari aja kebun binatang sini ada onta, situ foto aja di situ. Nah, ini. Jadi sekali lagi at-tadzkir bil akhirah, mengingatkan dengan akhirat. Pada saatnya nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat dengan kondisi seperti yang sekilas seperti itu, walaupun tidak persis. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Itu baru satu, maqasid diniyah. Sekarang kita ambil yang kedua, al-maqasid at-tarbawiyah, yang punya dimensi nilai tarbiyahnya. Haji itu mendidik kita untuk apa? Dari rangkaian ibadah haji kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, ibadah haji itu sangat melatih kita untuk bagaimana berbicara sopan, bagaimana kita tidak berbicara kotor, bagaimana kita tidak gampang untuk menunjukkan permusuhan kita dengan orang lain. Maka al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulannya yang sudah ditentukan. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang memang sudah melaksanakan atau sedang melaksanakan ibadah haji, maka tidak boleh dia mengucapkan kata-kata porno, mengucapkan kata-kata jorok, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, tidak boleh berdebat yang sering memunculkan permusuhan. Orang sekarang kalau sudah mulai berdebat, dia ingin menang dalam perdebatannya itu, karena muncul emosi. Nah, ibadah haji, rangkaian ibadah haji dari awal sampai akhir kita diminta untuk menjaga hal-hal seperti ini. Padahal pada saat kemungkinan untuk mengatakan itu sangat besar. Kalau kita lihat pada masa haji itu, hal-hal yang memunculkan kemarahan itu sangat banyak. Kita lagi asik doa sambil tawaf, datang orang disenggolnya kepala kita, pakai sikunya lagi. Coba kalau kita ikutkan emosi kita, mungkin kita akan marah. Tapi ingat ayat tadi itu, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidal. Berarti kita sedang dilatih bagaimana menahan emosi. Jadi emosi yang harus terkendali. Haji itulah yang akan membina kecerdasan emosional seperti yang didengung-dengungkan oleh ahli psikologi hari ini dalam teori-teorinya. Ada kecerdasan emosional, ada kecerdasan spiritual. Kalau yang pertama tadi itu spiritual. Tapi kalau yang sekarang ini adalah kecerdasan emosional. Kemudian ibadah haji juga akan mendidik seorang muslim untuk at-tawazun fi hayatihil yaumiyah, untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidupnya. Ibadah haji walaupun orientasinya adalah Allah dan akhirat, tapi di sela-sela itu tidak dilarang bagi mereka untuk mencari keuntungan duniawinya. Kan ada dalam ayat pun dikatakan laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan, tidaklah mengapa bagi kamu. Bahasa laisa 'alaikum junah itu diambil hukum mubah. Kalau ada nanti dalam Al-Qur'an laisa 'alaikum junah, itu para fuqaha menjadikan itu sebagai satu kaidah. Itu hukum di situ adalah mubah. Boleh bagi kamu. Itulah kira-kira. Tidak mengapa, tidak berdosa bagi kamu, berarti boleh. Antab tahu fadlan min rabbikum, untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Fadlan di situ tidak mungkin artinya adalah sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dan akhirat. Karena laisa alaikum junah. Maka fadlan di situ adalah karunia-karunia Allah yang kaitannya dengan urusan dunia mereka
termasuklah diantaranya adalah bisnisnya, transaksi jual beli, itu dibolehkan. Hanya saja jangan pula didominasi oleh transaksi jual beli itu. Baru sampai Mekah, karpet Turki sudah sekian, sudah kelebihan berat artinya dibolehkan, tetapi janganlah tujuan utama itu terabaikan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi boleh jika memang itu adalah transaksi yang halal. Yang termasuk maqasid tarbawiyah di antaranya juga adalah tahqiq mabda' al-musawah. Kita membuktikan di situ bagaimana Islam benar-benar menganggap kita ini sama di hadapan Allah. Saat berhaji, Allah tak bedakan siapa yang raja, siapa yang rakyatnya, siapa yang menteri, siapa yang tidak menteri, siapa yang orang kaya, siapa yang orang miskin. Karena ada orang miskin naik haji, ditakdirkan oleh Allah dia haji. Ada juga orang kaya tapi tak haji-haji juga sih. Pokoknya benar-benar Allah yang mau menginginkan. Orang yang tak diduga-duga haji, dia haji. Saya ingat ketika kami mengelola mahat di UIN Suska, itu ada surat dari kedutaan Arab Saudi. Dia mencari salah satu untuk sebagai haji, sebagai utusan raja, artinya diminta menjadi tamu raja. Syaratnya adalah dia harus doktor, dia laki-laki, dan dia punya jabatan, dan dia belum haji. Ternyata ada satu yang pas di syarat itu, yang lain doktor tapi sudah haji, atau yang lain doktor tapi tidak punya jabatan. Akhirnya dialah yang berangkat. Ketika kita lihat siapa yang paling pas, ketemu orangnya, oh ini dia tak menyangka sama sekali. Ketika kita sodorkan ini surat, bapak insya Allah ini haji dan sebagai tamu raja. Coba apa yang ada di hati dia? Haji sebagai tamu raja. Jadi kalau Allah menghendaki itu tidak ada satupun yang ini. Maka dalam pelaksanaan ibadah haji itu sama di mata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling takwa, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah siapa yang bertakwa. Kalaulah kemuliaan itu dinilai dengan jabatan, maka yang paling mulia di Indonesia ini presiden. Kalaulah kemuliaan itu dinilai ditandai dengan harta, maka yang akan paling mulia adalah orang yang paling kaya. Tapi ternyata kemuliaan bukan dengan itu, tapi kemuliaan adalah dengan ketakwaan. Siapa di antara mereka yang benar-benar membuktikan ketakwaannya, mereka punya peluang yang sama untuk mengejar kemuliaan itu. Itu adalah al-musawat, itu adalah kesamaan. Jadi kesamaan seperti itu yang ingin dibina oleh agama Islam itu. Kesamaan, oke lah, mungkin kesamaan gender, laki-laki dan perempuan dalam Islam ada, tapi sesuai dengan aturannya. Bukan kesamaan gender yang diatur oleh orang Barat hari ini atas nama hak azazi. Jadi kalau ada klub tinju laki-laki, ada pula klub tinju perempuan. Itu bagi mereka yang sejajar itu. Kalau ada klub bola, ada pula yang untuk perempuan. Itu yang kata mereka yang sejajar itu. Islam punya konsep kesetaraan, tapi dengan sesuatu yang sangat syar'i dan sangat logis diterima oleh akal kita. Maka kesamaan itu adalah peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengejar kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga ibadah haji akan mentarbiyah kita untuk membina al-ukhuwah al-islamiyah, persaudaraan yang dibina tetapi dasarnya adalah Islam. Kebersamaan kita
itu harus iman, dan haji sedang membina itu, bahwa mereka disatukan oleh Allah. Yang menyatukan mereka adalah iman. Kulitnya berbeda, bahasa mereka berbeda. Antara orang Indonesia dengan orang Afrika saling tidak memahami, tapi mereka bisa menyatu karena yang memikat mereka adalah iman. Maka kita juga, kebersamaan kita selama kita hidup dimanapun berada, harus yang mengikatnya adalah iman dan Islam, bukan kepentingan. Kalau kita disatukan oleh kepentingan dunia kita, selesai kepentingan, selesai kebersamaan. Barangkali dulu sudah pernah saya contohkan, jangan kebersamaan yang kita bangun itu seperti sekelompok penjudi. Kalau masih ingat atau belum pernah saya sampaikan, sekelompok penjudi itu duduk di satu meja. Satu meja dia duduk, persis kayak orang musyawarah. Tapi jangan dikira hati mereka satu. Si A ingin mengalahkan yang di sampingnya, yang ini ingin mengalahkan yang ini ingin mengalahkan yang ini. Yang harus menang itu saya, yang lain harus kalah. Padahal mereka duduk di satu meja. Ini kepentingan politik seperti ini nih. Maka susah kita nyari satu figur untuk menjadi presiden kita, karena semua mau jadi presiden. Nah, tetapi kata Nabi, bangunlah kebersamaan itu seperti cermin. Jadi ada sebuah hadis dikatakan oleh Nabi, al-muslimu mir'atu akhi. Orang muslim adalah cermin bagi saudaranya. Cermin kan tempat kita berkaca. Dan saya yakin tidak ada rumah yang dalamnya tidak ada cermin. Coba cari nanti, lapor ke saya, ada enggak rumah yang dalamnya enggak ada cermin? Kenapa? Karena kita butuh. Bapak-bapak kadang lebih percaya sama cermin daripada istrinya. Udah dibilang sama istrinya, iya apa enggak, tengok lagi cermin. Kan tanda dia enggak percaya kan? Dan cermin itu jarang dia munafik. Kalau kita bercermin lalu di muka kita ada bintik-bintik hitam, enggak akan ditutup-tutupi sama cermin. Pasti ada nampak bintik hitam itu. Seolah-olah dia bilang, Pak, Bu, enggak usah keluar dulu, bersihkan dulu, ada bintik hitam di muka Ibu. Seolah-olah itu. Jadi ada nasihat secara diam-diam yang dia sampaikan. Enggak akan ditutup-tutupinya. Kecuali kalau cerminnya retak. Kalau cerminnya pecah, itu mata kita bisa 4 di dalamnya. Bisa 4 kelihatannya, bisa lebih. Semakin banyak pecahnya, semakin tidak jujur dia. Maka jadilah cermin yang utuh. Jadilah cermin yang tidak retak. Jadilah cermin yang seutuhnya, memberikan nasihat yang sejujurnya. Maka Nabi mengatakan seorang muslim seperti cermin, di mana saling menasehati dan memang kita membutuhkannya. Nah, ibadah haji membina kebersamaan itu dengan segala macam bentuk perbedaan, tapi mereka bisa menyatu. Jangan sampai persatuan itu atau kebersamaan kita pecah oleh hal-hal yang kadang-kadang tidak pada prinsip, oleh hal-hal yang kadang-kadang tidak pada hal-hal yang asasi, tapi oleh hal-hal yang mungkin sifatnya furu'iyah, mungkin hal-hal yang sifatnya tidak wajar untuk sampai diperselisihkan seperti itu. Kalau yang berbeda pada asas itu wajib kita berbeda pada asasnya. Tapi kalau bukan pada asas, maka itu sesuatu yang barangkali masih ada cara lain untuk tetap kita berada di dalam kebersamaan. Masyarul hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Itu beberapa hal yang terkait dengan maqasid at-tarbawiyah. Saya kira cukup itu, ada poin yang lain tapi saya tidak sampaikan. Yang terakhir, al-maqasid al-ilmiyah. Maksud dan tujuan yang kaitannya nanti dengan membangun ilmu pengetahuan. Pasti akan berbeda ketika kita sudah sampai langsung melaksanakan haji ke sana
dengan orang yang belum pernah ke sana. Kalau kita baca di buku-buku sejarah, nanti ada perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga. Awalnya Nabi menang, tapi akhirnya kalah. Kita hanya bisa baca buku. Tapi kita kalau sudah sampai ke sana, nampak sama kita. Disinilah dulu Rasul itu berperang. Ini adalah wawasan sejarah yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang langsung terjun ke sana. Dia kan ada Jabal Uhud, ada namanya Jabal Rumah. Nabi ketika itu menyusun pasukannya di atas Jabal Rumah ini, ada 50 pemanah, ahli panah, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Kata Nabi, kalian jangan turun dari bukit ini, apapun yang terjadi di bawah. Menang kami, kalah kami, kalian jangan turun. Iya, kata mereka. Jumlahnya 50 orang. Ternyata ketika sudah menang waktu itu, orang Quraisy yang dipimpin oleh Khalid ibn Walid lari tunggang langgang meninggalkan medan juang. Ketika yang tersisa adalah sahabat-sahabat yang menang, mereka turun. Tinggal beberapa orang saja, kira-kira 7 atau 8, termasuk diantaranya yang tidak turun Abdullah bin Jubair. Melihat mereka turun, Khalid dari jauh melihat bahwa bukit rumah sudah ditinggalkan. Maka dari sinilah Khalid balik menyerang umat Islam dari arah yang tadi ditinggalkan. Ketika Khalid dan pasukannya menyerang, maka kalahlah umat Islam ketika itu. Maka pelajarannya adalah satu saja perintah Nabi yang dilanggar oleh sahabat ketika itu langsung merubah kemenangan menjadi kekalahan. Hari ini berapa perintah Nabi yang ditinggalkan? Kalaulah dulu satu perintah saja yang diabaikan oleh sahabat, menang awalnya langsung berubah jadi kalah. Satu saja yang ditinggalkan. Maka pertanyaannya, hari ini berapa perintah Nabi yang sudah ditinggalkan oleh umat Islam? Padahal mereka mengharapkan kemenangan. Kalau ingin kemenangan itu semakin dekat, maka semakin kita harus menghargai, memuliakan, mengamalkan apa yang menjadi aturan dan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi selagi kedurhakaan itu yang kita munculkan, maka kemenangan akan semakin jauh. Nah, kita langsung lihat itu tempatnya. Ini yang saya maksud dengan penambahan wawasan sejarah ketika ada orang-orang yang memang sudah diizinkan Allah untuk sampai ke sana. Kalau sudah sampai ke sana, kelihatan oleh kita berapa tingginya Hira, gua Hira. Dulu Nabi itu ke sana dia menyendiri dengan segala macam bentuk fasilitas yang sangat terbatas. Kalau sekarang kan sudah dibuatkan tuh tangga-tangganya itu. Dulu tidak ada itu. Yang dilewati Nabi dulu bukan kayak tangga-tangga sekarang ini, itu sudah dibuatkan itu. Coba bayangkan, demi mempertahankan marwahnya, demi memikirkan kondisi Mekah ketika itu, Nabi siap untuk menyendiri di atas sebuah bukit yang akhirnya disebut dengan Jabal Nur. Kenapa disebut dengan Jabal Nur? Nur artinya cahaya, karena di bukit itulah cahaya itu berawal, bermula. Disitulah ayat pertama turun, Iqra, dan itu adalah nur. Itu adalah cahaya yang pertama. Jadi awal cahaya itu dari bukit itu, sehingga ia diberi nama dengan Jabal Nur. Begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Terakhir, Ta'zimul Ka'bah al-Musyarrafah. Kita akan semakin mengagungkan Ka'bah ketika kita melihat Ka'bah itu secara langsung. Kalau ada hati yang tidak tergugah pertama kali melihat Ka'bah, itu perlu dipertanyakan. Betapa Ka'bah itu bisa menyatukan kita. Kita tidak sedang menyembah Ka'bah. Jangan pernah kita menganggap menyembah Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah satu kotak besar yang bukan itu yang kita sembah. Tapi yang kita sembah adalah Rabbul Ka'bah, Tuhannya Ka'bah, dan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ini adalah tempat mulia yang dijadikan sebagai pusat persatuan umat.
Kalau kita sholat, semua umat mengarah ke sana. Kalau ada yang berlawanan arah, sholatnya tidak sah. Maka Islam itu menganjurkan kepada kita untuk selalu bersama-sama. Jangan coba-coba sekali-kali menyimpang. Umat Islam seluruhnya begini, kita malah begini. Itu nanti akan membahayakan diri sendiri. Baik, saya kira itu saja. Mudah-mudahan apa yang sudah bisa kita sampaikan tadi, yang kita dengar tadi, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Yang akhirnya memang kita bisa mengatakan ibadah haji adalah sebuah ibadah yang memang pantas untuk dijadikan sebagai rukun di dalam agama kita, dikarenakan oleh maqasid atau tujuan-tujuan di balik pelaksanaannya adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat berharga dan penting bagi kita untuk mendalami secara utuh. Sekira itu saja. Apakah akan ada pertanyaan atau tidak? Jika ada, dipersilahkan, karena kita masih punya sedikit waktu. Ya. Ya. Ketika kita sudah berada di Mina nanti ada dua kemungkinan. Sebelum kita lontar Jamratul Aqabah dengan sesudah. Kalau seandainya sudah dilontar itu Jamratul Aqabah, maka kita lebih baik untuk zikir-zikir yang lain, bukan lagi talbiyah, tetapi masuk ke dalam zikir-zikir secara umum. Apa saja zikir-zikir yang baik, bagus untuk kita ulang-ulang. Seperti umpamanya kalimatani khafifatani fil lisan tsaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ada dua kata ringan di lidah, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu kalau kita ulang-ulang, itu berarti akan memperberat timbangan. Nah, jadi setelah pada hari-hari Mina dianjurkan kita untuk berzikir secara umum, zikir-zikir yang baik, tapi tidak lagi dalam bentuk talbiyah itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan. Pergi haji dengan uang talangan haji. Siapa yang dari mana talangan haji? Dan kita berhutang. Nanti kita ansur. Hukum asalnya haji itu adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Itu hukum asal. Haji adalah kewajiban bagi orang yang mampu. Maka tidak ada anjuran untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara berhutang. Berarti kalau haji dengan cara berhutang, dia tidak mampu. Itu hukum asal. Hukum asal ini tidak boleh hilang. Ini harus seperti ini. Cuma, nanti baru akan muncul nanti kemungkinan yang akan terjadi. Itu satu sistem yang berlaku secara umum, ataukah hanya dia saja yang mengambil inisiatif seperti itu? Itu nanti hukumnya akan bisa menjadi bisa berbeda. Kalau dia hanya sendiri aja, udahlah enggak apa-apa, saya pinjam uang sama orang yang kaya, nanti akan saya ansur. Kalau kita meninggal sebelum lunas gimana? Siapa yang akan melunasi? Akan membebankan ahli waris kita untuk melunasinya. Banyak hal-hal yang akan terkait nanti. Maka sebetulnya tidak perlu dianjurkan hal-hal yang seperti itu. Kan tidak ada yang bisa menjamin kita hidup sampai hutang lunas kan? Nah,
jika nanti kita ternyata ditakdirkan Allah pulang dari haji, kita sudah sangat berharap sekali haji mabrur, tapi hutang banyak. Jadi kita harus pikirkan sampai ke sana. Namun di sisi lain, saya sudah sekian tahun yang lalu sudah mendapatkan pertanyaan ini. Ada orang yang kemampuannya itu terukur dengan cara membayar tadi. Dia punya masukan yang memang sudah jelas, meninggal pun dia masukan itu akan ada. Berarti dia punya kemampuan untuk melunasinya dengan cara yang tadi. Hanya saja dari awal dia tidak punya uang cash sebanyak itu. Jika memang seperti itu, barangkali itu mungkin akan bisa berbeda keputusan hukumnya daripada yang sebelumnya. Maka pikir-pikirlah baik-baik, jangan sampai nanti kita yang berhaji tapi justru hutang ditanggung oleh orang lain. Karena haji hanya wajib bagi yang mampu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Iya. Biasanya kalau kita berhaji itu dalam hati itu selalu merasa was-was atau tidak puas belum sempurna haji saya. Kemudian yang kedua ada kerinduan ingin pergi lagi. Nah, pertanyaannya mana yang lebih dianjurkan untuk saya? Apakah kita mengulang haji atau kita cukup umroh saja? Sementara mungkin kalau kita punya uang banyak di sekeliling kita yang bisa kita bantu orang yang membutuhkan. Jadi kadang-kadang juga kaum muslim ini pada umumnya di situ terombang-ambing pikirannya, bosan. Pergi haji lagi atau umroh atau membantu orang yang susah di sekeliling. Bagaimana anunya, bosan? Pendapat? Kalau kita belum haji, maka mungkin bisa kita lebih mendahulukan haji kita. Tapi kalau seandainya kita sudah berhaji, haji itu wajibnya hanya sekali. Haji itu wajibnya hanya satu kali seumur hidup. Kalau kita sudah kerjakan, maka berarti kewajiban kita sudah gugur. Sehingga nanti kalau seandainya kita mampu lagi untuk berhaji, lalu kita mau haji lagi, tidak apa-apa, boleh, tapi sunat. Tidak lagi sampai ketika wajib. Nah, kalau seandainya kita berikan untuk hal-hal yang lain, membantu fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang terlantar, bisa saja itu lebih baik daripada melaksanakan yang sunat, karena ini wajib. Sementara ini adalah sunat. Dalam sebuah buku biografi Abdullah ibn Mubarak, ada satu kisah yang beliau sampaikan, dan itu mimpi yang dialami oleh Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak adalah salah seorang ulama hadis pada masa tabi'in yang sangat terkenal alimnya. Dia kaya, dalam setiap perjalanan haji tak pernah dia tak membawa orang, dan itu ditanggung semua oleh Abdullah ibn Mubarak. Jadi orang itu dikumpulkannya duitnya, diambilnya, diterimanya, pergi dia haji. Nanti pulang dari haji dikembalikannya uang itu masing-masing. Ternyata perjalanan selama ini ditanggung oleh Abdullah ibn Mubarak. Satu ketika dia bermimpi bahwa untuk tahun ini tidak akan ada haji kalian yang diterima. Yang akan diterima hajinya hanyalah ada satu orang miskin yang sudah lama mengumpulkan duit dan dia ingin untuk berhaji, tapi tak jadi dia berhaji karena dia menemukan satu keluarga yang ternyata memang sangat membutuhkan. Dicarilah oleh Abdullah bin Mubarak siapa orang itu. Dia ingin tahu, ingin kenal dia. Dicarinya di pelosok-pelosok daerah, ternyata ketemu. Kerjanya adalah tukang sol sepatu. Ya, kalau ada sepatu-sepatu orang yang agak robek, dia yang jahit. Uang inilah yang dikumpulkannya. Satu ketika uang sudah terkumpul, dia ingin haji.
Dia berangkat sendiri, tapi istrinya dalam keadaan hamil. Tentu istrinya tidak ikut. Dalam keadaan hamil, kan orang biasa ada semacam keinginan-keinginan. Ketika itu istrinya yang hamil ini mencium aroma masakan yang sangat enak sekali dan dia ingin itu ingin dapat makanan tadi. Dicarilah oleh yang bapak tadi yang miskin tadi. Ketemu dari mana datang aroma makanan tadi? Dimintanya. Istri saya sedang hamil, lapar dan dia ingin sedikit makanan kamu. Apa kata ibu tadi? Dia janda, ada anak-anaknya, tidak ada suaminya. Jangan kamu makan itu. Itu halal bagi kami, tapi tak halal bagi kamu. Kata yang, kok bisa halal bagi kamu, tak halal bagi saya? Karena ini adalah bangkai. Yang saya masak ini adalah bangkai. Bagi saya halal karena saya tidak punya makanan selain ini. Bagi kamu tidak halal, bagi kamu haram karena ini bangkai. Kenapa kalian sampai makan seperti itu? Sudah berhari-hari tidak ada yang bisa kalian makan kecuali ini. Akhirnya tidak jadi dia berangkat haji. Semua uang yang untuk haji tadi diberikannya. Dialah yang diterima hajinya ini. Nah, jadi dalam riwayat Abdullah bin Mubarak itu dia ceritakan seperti itu. Ini saya kira juga gambaran pelajaran yang sangat berharga bagi kita pada hari ini. Ada orang menginginkan haji setiap tahun tapi kepedulian sosialnya tak tampak. Berarti egois orangnya yang hanya ingin mementingkan untuk dia saja, sementara di lingkungan dia tidak peduli. Ternyata kalau kita sudah melaksanakannya, maka tidak ada kewajiban untuk mengulang-ulang. Lebih baik malah uang itu diberikan untuk hal-hal yang memang lebih dibutuhkan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua tadi ya? Ada dua pertanyaan. Satu ya? Ragu-ragu sempurna nggak haji saya? Kalau seperti itu, ingat baik-baik. Ini apakah was-was dari syaitan ataukah memang karena setan itu paling suka untuk buat kita ragu-ragu. Jangan sampai bisikan-bisikan setan dalam bentuk was-was yang kita ikuti. Dia sudah sempurna sebetulnya, tapi muncul jangan-jangan tidak sempurna, jangan-jangan tidak sempurna. Itu kita harus menghindarkannya. Tetapi jangan pula pernah menganggap dia sudah sangat sempurna. Pasti surga Indonesia sudah sempurna. Jangan pula seperti itu. Tetaplah kerjakan ibadah haji itu semaksimal mungkin sambil mengharap apa yang kita kerjakan diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana hal-hal yang ada kekurangan-kekurangan tentu kita memohon ampun dan memohon maaf agar Allah bisa menerima dan memberikan balasan sesuai dengan yang sewajarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekiranya itu saja. Kalau sudah tidak ada, sudah jam 10. Mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Minggu depan kalau bisa nanti kita angkat maqasid al-qurban. Karena sudah semakin dekat dengan kurban. Insya Allah nanti akan saya coba cari referensi-referensi yang terkait. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan waktu kepada kita bersama untuk tetap bisa berbagi. Kita tutup dengan doa bermajelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.